Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pendengar dimanapun berada, khususnya teman-teman CMKH, mari kita bersama belajar mengkaji tentang ilmu qiraat, yang mana ilmu tersebut sangat penting untuk menambah pengetahuan kita tentang bacaan-bacaan Al-Quran. Banyak orang yang beranggapan bahwa ilmu qiraat itu sangat rumit. Padahal sebenarnya kalau kita sudah mempelajari, merasakan kesulitan-kesulitannya qiraah-qiraah, kita akan merasakan betapa besar cinta dan sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya. Dalam sebuah hadis diceritakan dari Ubay bin Ka'ab bahwa Kanjeng Nabi didatangi malaikat Jibril. Beliau berkata, "Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'an ala harf." Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan satu versi. Kemudian Kanjeng Nabi berkata, "As'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah wa inna ummati la tatiqu dzalik." Aku mohon ampun ya Allah, sesungguhnya umatku tidak akan mampu. Kemudian Jibril datang lagi untuk yang kedua kali. Beliau berkata, "Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'an ala harfain." Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan dua versi. Faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratahu wa inna ummati la tatiqu dzalik. Umatku tidak akan mampu. Kemudian Jibril datang lagi. "Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'an ala thalathati ahruf." Jibril berkata, Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 3 versi. Faqala as'alullaha mu'afatahu wa maghfiratah wa inna ummati la tatiqu dzalik. Lagi-lagi Rasulullah berkata, "Mohon ampun ya Allah, sesungguhnya umatku tidak akan mampu." Kemudian yang keempat kali Jibril datang dan berkata, "Innallaha ya'muruka an tuqri'a ummataka al-Qur'an ala sab'ati ahruf." Allah memerintahkanmu untuk membacakan Al-Quran kepada umatmu dengan 7 versi. Fa ayyuma harfin qara'u alaihi faqad asab. Dengan versi yang manapun, jika dibaca itu pasti benar. Ini bisa kita membayangkan, andaikan Al-Quran itu diturunkan dengan 1 versi. Di sini lafal ahruf, ulama berpendapat ada yang mengatakan versi itu artinya ahruf itu versi bacaan, ada yang berpendapat versi bahasa. Kita bisa bayangkan bagaimana sulitnya kita yang terbiasa membaca dengan qiraahnya Hafiz, kemudian Quran diturunkan hanya 1 versi, misalkan versinya Imam Warash, kita pasti akan kesulitan. Sebaliknya
seperti di Maroko yang terbiasa dengan bacaan Imam Warosh akan merasa sangat sulit sekali untuk membaca riwayatnya Imam Hafiz. Benar-benar Rasulullah adalah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian selanjutnya, sebelum kita mengetahui tentang metode bacaan imam-imam, kita harus tahu tentang apa ilmu qiraat itu. Ilmu qiraat adalah ilmu tentang cara menyampaikan kalimat Quran beserta perbedaannya yang bersumber dari penukilnya, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita harus mengetahui, paling tidak hafal nama imam-imam beserta rawinya. Imam yang pertama, menurut kitab-kitab ilmu qiraat, urutannya yang pertama adalah Imam Nafi'. Rawinya adalah Imam Qalun dan Warsh. Kemudian yang kedua adalah Imam Ibnu Katsir. Rawinya adalah Imam Al-Bazzi. Kemudian Imam Kumbul. Yang ketiga adalah Imam Abu Amr. Rawinya adalah Imam Ad-Duri dan As-Susi. Kemudian yang keempat, Imam Ibnu Amir. Rawinya adalah Imam Hisham dan Imam Ibnu Zakwan. Kemudian yang kelima, Imam Asim. Rawinya adalah Syu'bah dan Hafiz. Kemudian yang keenam, Imam Hamzah. Rawinya adalah Imam Khalaf dan Khalad. Kemudian yang ketujuh, Imam Ali Al-Kisai. Rawinya adalah Imam Abul Harith. Dan yang kedua adalah Imam Ad-Duri. Kemudian imam yang kedelapan adalah Imam Abu Ja'far. Rawinya adalah Imam Ibnu Wirdan dan Ibnu Jamas. Kemudian yang ke-9 adalah Imam Ya'qub. Rawinya adalah Imam Ruwais dan Rawh. Kemudian yang ke-10 adalah Imam Khalaf Al-Ashir. Rawinya adalah Imam Ishaq dan Idris. Untuk selanjutnya, kalau ingin mengetahui nama-nama imam, rawi, kemudian thorik, itu bisa secara lengkap bisa dipelajari di kitab-kitab ilmu qiraat. Banyak sekali, di antaranya ada kitab Hirzul Amani wa Wajudahani, syarahnya banyak, wonten Taqribul Ma'ani, Al-Wafi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas metode bacaan Imam Qalun. Riwayat Qalun an-Nafi'. Itsbatul basmalah baina kulli suratain illa bainal anfal wa bara'ah. Falahu thalathatu awjuhin. Al-qat'u, as-saktu, al-waslu wa thalathatu min ghairi basmalah. Tentang bacaan basmalah di antara dua surat, Imam Qalun membaca atau menetapkan basmalah kecuali antara surat Al-Anfal dan Baro'ah. Itu boleh 3 wajah. Al-Qat'u berhenti, yang kedua saktah, yang ketiga disambung, dan ketiganya tanpa basmalah. Ini dalam kitab Nadhaman atau Matan Syatibi. Nadhamnya
wa basmala bainas surataini bisunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula. Kalau membaca antara akhir surat Al-Anfal dan Baroah atau Taubah, itu yang pertama berhenti seperti biasa imam-imam yang lain, artinya terakhir ayat surat Al-Anfal, innallaha bikulli syai'in alim, berhenti, kemudian bara'atum minallah. Terus yang kedua sakit, berarti cara membacanya adalah innallaha bikulli syai'in alim, bara'atum minallah. Kemudian wasal, innallaha bikulli syai'in alimun, bara'atum minallah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dhammu mi bil jam'i ma'a silatiha biwawin. Membaca dhammah mim jama' beserta menyambungnya dengan wawu. Jika setelah mim jama' ada haraf yang hidup, baik itu berupa hamzah ataupun selain hamzah. Ini Imam Qalun ada dua wajah masalah mim jama'. Yang pertama dibaca sukun seperti bacaannya Imam Hafiz. Yang kedua ini yang dibaca dhammah mim jamaknya kemudian disilah dengan wawu. Contohnya adalah sawa'un 'alaihimu sawa'un 'alaihimu. Ini 'alaihimu, kemudian ada lafal setelahnya hamzah yang hidup. Bacanya sawa'un 'alaihimu anzartahumu am lam tunzirhumu la yu'minun. Itu mim jamak yang dibaca dhammah. Kemudian yang ketiga, qasrul maddil munfasil wa tawassutuhu. Membaca qasar mad munfasil dan membaca tawassut. Qasar di sini adalah ukurannya adalah 2 harokat, tawassut adalah 4 harokat. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuha ini dibaca qasar dan boleh dibaca tawassut. Jadi ya ayyuha, ya ayyuha, misalkan fi anfusikum niku. Kemudian yang keempat, metode keempat, membaca tashil hamzah yang kedua dari 2 hamzah yang terkumpul dalam satu kalimah serta memasukkan alif di antara keduanya kadar 2 harokat. Jika hamzah yang kedua dibaca fathah seperti tadi lafal a'anzartuhum, cara membacanya anzartahum. Okay. Atau dibaca kasroh hamzah yang kedua, a'innakum dibaca a'innakum, atau dibaca dhammah a'unabbi'ukum dibaca a'unabbi'ukum. Terus kemudian yang kelima, menggugurkan hamzah yang pertama atau membuang hamzah yang pertama ketika ada 2 hamzah yang terkumpul dalam 2 kalimah, yaitu hamzah yang pertama di akhir kalimat yang pertama dan hamzah kedua di awal kalimat yang kedua. Jika kedua hamzah tersebut sama-sama berharokat fathah, contohnya thumma idza syaa ansyarah dibaca thumma idza syaa ansyarah.
Thumma idza syaa'a ansyarah. Ini karena hamzah yang pertama itu dibuang atau digugurkan, maka hukumnya sama dengan madza ismun fasil. Kalau madza ismun fasil Imam Qalun ini bisa dua wajah, yaitu qasr 2 harokat, dan bisa tawassut, yaitu 4 harokat. Kemudian jika kedua hamzah itu sama-sama berharokat kasroh, seperti contoh haula'i in kuntum, atau dibaca dhammah seperti walaysa lahu min dunihi awliya ulaika. Maka hamzah yang pertama itu dibaca tashil. Jadi cara membacanya haulaiin, haulaiin, haulaiin kuntum, haulaiin kuntum. Yang dibaca dhammah cara membacanya walaysa lahu min dunihi awliya ulaika, awliya ulaik, awliya ulaik. Ini juga karena hamzahnya ditasil, ini bisa dibaca qasr dan tawassut. Jika kedua hamzah itu berbeda harokat, maka hamzah yang kedua dibaca tasil. Jika hamzah yang kedua dibaca kasroh dan hamzah yang pertama dibaca fathah. Contohnya wajaa ikhwatu Yusufa dibaca wajaa ikhwatu Yusuf. Atau yang hamzah yang kedua dibaca dhammah dan yang pertama dibaca fathah. Contohnya kullama jaa ummatur rasuluha, kullama jaa ummatar rasuluha, niki dibaca kullama jaa ummatar rasuluha. Jika hamzah yang kedua dibaca fathah dan yang pertama dibaca dhammah, contohnya allau nasya'u asabnahum, itu hamzah yang kedua diganti dengan wawu. Jadi dibaca allau nasya'u wasabnahum, dan bisa dibaca tashil atau dan bisa dibaca apa? Tashil, dan bisa diganti dengan wawu jika hamzah yang kedua dibaca kasroh dan yang pertama dibaca dhammah. Contoh yahdi may yasha'u ila dibaca may yasha'u ila, hamzah keduanya diganti wawu, dan bisa dibaca tasil hamzah kedua may yasha'u ila. Kemudian yang keenam, mengidghamkan zal pada ta, khusus untuk lafal ittakhadtum, akhadtum, latakhadtu, akhadtu niki dan sebagainya. Membacanya ittakhadtum, latakhadtu, akhadtu, zalnya diidghamkan ke ta. Kemudian yang ketujuh, bacaan taklil pada alifnya lafal at-taurah di semua di dalam Al-Quran. Setiap at-taurah dibaca taklil. Taklil ini cara membacanya sepertiga ke fathah, fathah antara fathah dan imalah, antara fathah dan imalah. Jadi at-taurata,
at-taurata. Kalau imalah itu kan cenderung ke kasroh, sepertiga ke kasroh. At-taure, re at-taurata itu kalau imalah. Ini taklil at-taurata. Kemudian membaca imalah pada lafal har dalam kalimah syafa jurufin har, dibaca syafa jurufin her. Dan selain itu tidak ada bacaan imalah. Kemudian yang kedelapan, membaca fathah ya idhofah jika setelah ya ada hamzah yang dibaca fathah. Contoh inni a'lamu dibaca inniya a'lam, inniya a'lam. Atau hamzah yang dibaca kasroh. Contoh fataqabbal minni innaka, niki dibaca fataqabbal minni ya innaka, nih minni ya innaka antas samiul alim. Atau hamzah yang dibaca dhammah. Contoh inni uridu dibaca inni ya urid. Atau setelah ya idhofah ada ta'rif, seperti contoh la yanalu ahdiyadh dhalimin dibaca ahdiyadh dhalimin. Untuk secara perincian terperinci bisa dibuka di kitab-kitab ilmu qiraat, ini secara singkat saja. Kemudian yang ke-9, menetapkan sebagian ya zaidah ketika wasol, yaitu di lafal yauma ya'ti dalam surat Hud, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih. Kemudian pada lafal dzalika ma kunna nabghi ini ditetapkan yaknya nabghi, dibaca nabghi, itu dalam surat Al-Kahfi. Ini secara ringkas tapi masih banyak di dalam bisa dibuka di kitab-kitab ilmu qiraat. Itu ringkasan metode bacaan riwayat qalun dari Imam Nafi'. Demikian, semoga bermanfaat. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.